Rasanya setelah menyelesaikan semua tahap ini kan berarti tinggal terakhir, besok sudah mau tayang, Mas Suyadi? Rasanya tentunya sangat bahagia sekali ya karena dari zero ya? Iya, dari zero. Benar-benar kita sama sekali tidak punya pengalaman, tidak punya ini, cuma punya keinginan dan punya tekad, punya ide yang bagus, yang menurut kami bagus terus. Dan ini adalah pertama adalah ketakutan bagi saya, pertama adalah takut kalau film ini tidak jadi atau tidak bisa diterima oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang filmnya sudah jadi dan siap untuk ditayangkan. Berapa lama produksi yang diberikan di kompetisi ini, waktu produksi? 10 hari. 10 hari. Dengan kameramen, editor ya? Ya, satu kameramen dan satu editor. Nah, apa yang Mas potret di Ambon? Kita memotret di sana itu pertama adalah tentang bencana yang terjadi di sana. Kebetulan pas kita syuting di sana itu momennya sangat bagus sekali. Sedang ada bencana longsor. Sebenarnya sih bagus untuk ini. Itu diberkati ya berarti ya. Itu ada bencana longsor, ada baik yang udah lampau maupun yang sedang terjadi. Kemudian ada ikan-ikan yang mati di di keramba segala macam. Untuk kebutuhan gambar kaya berarti ya? Sangat kaya, alhamdulillah sangat kaya. Dan pas syutingnya juga ada hujan, jadi kita dapat gambar yang laut berubah menjadi dramatis, merah. Nah, secara sinopsis cerita apa ya Mas yang Mas ceritakan dalam film dokumenter itu? Nah, film Pelindung Pantai Ambon ini menceritakan tentang perjuangan seorang nelayan, sudah kakek-kakek dengan kelompok nelayan dan masyarakat di sekitarnya dengan semangat toleransi beragama, melestarikan hutan mangrove dan juga untuk menjaga bencana di tengah-tengah banyaknya pembangunan-pembangunan modern serta bertubi-tubi bencana di Ambon seperti yang kita lihat baru-baru belakangan ini. Dan sampai-sampai beliau ini bertekad mengembalikan satu-satunya barang berharga miliknya yaitu Kalpataru dan sate lencana yang diperoleh dari presiden kepada ke Jakarta. Kenapa? Nah itu nanti lihat aja di filmnya. Nggak boleh spoil kita udah ya. Jago ya, udah jago ya. Tangan-tangannya. Oke, kita beralih. Sekarang ke Rozak nih. Kalau Rozak mengenai Sidoarjo ya, lumpur Sidoarjo yang sekian lama sudah penyelesaiannya masih belum tuntas. Tapi kan sudah banyak nih yang mengangkat. Apa yang membuat film Rozak sekarang berbeda? Film Rozak dan Farudin berbeda. Iya. Di sini kan ada sebuah desa yang namanya Desa Mesuki, yang dimana terdiri dari Desa Ginonjo, Babatan, dan Desa Mesuki Barat. Dan Desa Babatan dan Ginonjo ini sudah terbayar, dan Desa Mesuki Barat ini belum. Jadi dalam masa Desa Mesuki Barat ini sudah masuk peta terdampak, namun sampai saat ini mereka itu belum dapat uang ganti rugi. Dan jadi di sana itu warga Desa Besuki Barat itu Timur ya. Iya. Desa Besuki Timur itu mereka cuma diganti dengan uang aja. Jadi rumahnya mereka itu diganti dengan uang. Jadi di sana itu soal kesehatan, pendidikan tidak diperhatikan. Jadi mereka tuh warga Desa Besuki Timur itu berdaya sendiri di sana. Oke, jadi itu memprotes tentang harapan masyarakat kalau seandainya memang mereka kehilangan rumah, tapi jangan hanya rumah aja yang diganti kan, fasilitas pendukung seperti jalan, sekolah, dan juga mata pencarian, seperti itu ya. Mas Wiwit, selama proses produksi ini mungkin dari pitchingnya, kemudian dari pengambilan gambar segala macam, apa yang dirasakan kendala terberat yang dirasakan oleh tim Pelindung Pantai Ambon? Kalau masalah kendala memang cukup banyak, tapi memang karena film ini disutradarai atau didirect oleh 2 orang, kita saya dan Suyadi emang harus bisa menyatukan ide dan visi supaya sudah sama belum visinya dari awal? Sudah melalui perdebatan-perdebatan. Pasti ada pasti ada. Itu ego memang itu harus dikendalikan gitu. Karena memang syuting itu kan capek gitu kan. Jadi memang kadang-kadang kalau sudah emosi, wah kita udah agak-agak marah gitu. Kayak nyebur ke pantai jadi. Ke pantai, tapi ya yang udah ketebur. Dari proses pitching, dari ini kita emang bisa menyatukan ide dan visi. Mudah-mudahan film kita diterima oleh masyarakat dan bisa menginspirasi bahwa terutama bahwa Indonesia itu emang benar-benar tangguh gitu. Masih banyak warga. Udah bisa terbaca ya, terpotret itu jelas ya. Sangat jelas terpotret ya. Oke. Farudin, dari proses produksi tantangannya? Juga banyak, salah satunya juga bagaimana kita di lapangan gitu, dengan kondisi cuaca yang panas, kemudian bau lumpur yang sangat menyengat, kemudian kita mengarahkan anak-anak, terutama di sini film kita itu anak-anak jadi anak-anak di Desa Besuki ini mereka dibudayakan, maksudnya
diajak sama Cak Irsat dan Sanggar Alfas. Di situ mereka diajari berbagai macam permainan, kemudian dalam Alfas sendiri program-program sosial dari diantaranya ibu-ibu Jibitan Sehat, kemudian senam sehat. Jadi warga ini didorong untuk mandiri oleh Cak Irsat dan terutama Sanggar Alfas itu sendiri. Jadi tidak menggantungkan terhadap pemerintah atau pihak-pihak terkait. Mereka tetap berupaya sendiri gitu. Berarti itu terpotret bahwa warga Indonesia itu adalah warga negara yang tangguh gitu juga ya. Situ, ya. Ini kan kalau misalnya bikin film dokumenter ini kan kadang memang apalagi isu-isunya lumpur juga sensitif dengan orang-orang yang sudah menjadi korban selama beberapa tahun sama. Kalau misalnya tadi kita udah bahas tantangannya tuh cuaca segala macam. Kalau dari orang-orangnya sendiri itu sebenarnya ada rejection nggak? Ada penolakan atau tidak ketika filming ini? Kalau Mas di Iwet Ambon mungkin. menentukan oleh warga-warga emang sebenarnya di Ambon itu Pak Domingus yang dan itu memang sadar akan lingkungan. Tapi juga di sini kita coba mengkritisi beberapa rekan-rekan stakeholder bahwa di Truk Ambon itu emang jangan sampai rusak gitu aja. Karena ada masyarakat yang benar-benar melindungi itu. Ya, gimana Prof? Kalau saat produksi sendiri, saat syuting itu ada beberapa, kalau sebenarnya sih Penolakan. masyarakat setuju ada beberapa olah ya. Caranya diam. Tidak perlu syuting, udah ada izin atau belum, kita sudah bilang, oh kita sudah menembusi pihak terkait, ini ada suratnya segala macam, Tapi kalau saya dari masyarakatnya pastinya sangat memberikan apresiasi karena mereka kan sampai itu ada salah satu SD itu bikin apa namanya, sebelumnya sekolah SD-nya itu tidak ada spanduknya sampai bikin nama sekolah dari biaya mereka sendiri. Oke. Terus apa kelompok-kelompok Nayan Teberi itu datang telepon saya, terus saya waktu itu padahal udah jam 9 malam, datang ke sana, kita masih, oh ya Pak masih ada aja. Besok kita ini Keluhan itu yang sangat-sangat luar biasa sih luar masyarakat. biasa. Memang ada oknum-oknum tertentu yang meng-reject Iya, pastilah ya. itu aja. Oke, Bukan kalau- orang lingkungan apa alam juga ya. Oke, pertanyaan untuk Rozak, ada tidak oknum yang menghalangi pada saat pembuatan film? Ya, di Tanggul Lumpur itu setiap titik itu dijaga oleh security. Iya, pasti. Nah, kalau kita ke sana tidak punya kenalan orang dalam, otomatis kita memasuki area lumpur itu sangat sulit sekali gitu. Area terlarang gitu Area- istilahnya area ya. terlarang. Dan alhamdulillah kemarin itu kami punya kenalan orang dalam situ dan kita minta tolong sama beliau dan izinkan, akhirnya kita dibolehkan untuk mengambil liputan lumpur di dalam area situ. Iya. Nah ini dia, tidak cukup hanya kemampuan bersineas, tapi juga lobby-lobby. Oh, pasti. Oke, kita Iya. akan bereaksi dengan pemirsa dan perbincangan ini masih akan berlanjut setelah jeda komersial berikut ini. Hak-hak warga yang hilang, disitulah yang harus dipenuhi, bukan tanahnya dibeli. Ilmu lebih tinggi dari gunung, lebih luas dari lautan, lebih ranum dari buah yang masak, lebih dinamis dari tarian, lebih lentur dari tanah liat, lebih beraneka dari corak batik, lebih berwarna dari lukisan, lebih dahsyat dari ombak. Maka membaca
Membaca jadikan kita cerdas, manfaatnya jelas. Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk. Hunian mewah dengan lokasi strategis di Jakarta. Miliki hunian minimalis. Promo spesial. Harga tanah di Pantai Indah Kapuk seharga 20 juta rupiah per meter persegi. Segera hubungi 021 588 8000. Kini kesempatan ada di tangan kalian. Kami mencari lulusan terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Bergabunglah melalui program Metro TV Management Development Program. Info lengkap di www.metrotvnews.com. Temani di luar sana yang sekarang ingin sekali bisa memproduksi film-film dokumenter yang berkualitas, apa yang paling utama? Yang paling utama adalah ide. Ide dengan didasari oleh riset yang Kuat. dan potensi visual. Jadi ini satu hal yang baru kita Sebelumnya riset, data gitu ya. Kita publikasi dalam bentuk kertas lah jurnal seperti itu. Dan di sini satu hal yang benar-benar baru bagi saya adalah harus ada, semuanya harus bisa divisualkan, harus bisa divisualkan dan unsur kreativitas secara rasa, itu yang paling saya rasakan. Tapi kalau, jadi ngeblend itu berdua. Iya, kita itu ya harus, ini kira-kira penontonnya kan bukan hanya orang-orang ilmuwan atau apa, jadi penontonnya banyak, itu yang sangat lama karena emang emang peneliti sih ya, peneliti, jadi kita memang masih kerjanya peneliti. Nah ini dia yang menarik kan, mereka calon. Iya, calon dokter siapa? udah keterima di Wageningen, Mas. Udah keterima. Udah keterima, oke. Berarti akan menjalani studi ya. Kalau Mas Yadi? Dalam proses. Oke. Lalu kenapa Mas ingin menjadi sineas? Nah, jadi sebenarnya Nah, yang keduanya itu yang pertama saya terinspirasi untuk film-film. Keduanya saya bisa beriringan. Kenapa? Karena sutradara memerlukan penelitian untuk membuat film, memerlukan penelitian yang sangat mendalam. Dan sedangkan peneliti itu memerlukan media yang masih dan saya melihat ini adalah suatu terobosan yang luar biasa. Maksudnya untuk film ya, untuk publikasi dalam film, karena untuk khususnya di Indonesia itu publikasi umumnya adalah dalam bentuk paper. Yang disebut sineas atau peneliti sekarang? Dua-duanya. Oh. Sutradara muda beda berbahaya. Rosa, kenapa ingin berkarya dalam bidang film? Yang kemarin kami sempat memproduksi film fiksi dan kali ini kali pertama untuk film dokumenter ya. Jadi pengalaman pertama produksi film dokumenter di sini. Oke. Masih akan terus memproduksi film dokumenter. Tunggu dulu, risetnya kemarin berapa lama? Risetnya 1 bulan. 1 bulan. Iya. Nah, sedikit nih yang belum tersampaikan. Pesan yang ingin disampaikan dari filmnya apa, Mas Suryadi dulu? Pesan yang ingin disampaikan
yang kadang-kadang kurang memperhatikan aspek lingkungan, terus kemudian banyak masyarakat kehidupan di kota. Ambon itu juga udah mirip Jakarta, jadi individu masing-masing nggak mau kayak itu dan mengajak masyarakat mempunyai keinginan untuk tangguh, untuk hidup, untuk survive. Oke, tapi jangan banyak-banyak Mas, karena nanti biar pemirsa sendiri tonton. Dari Rozak dan juga Setitik Farudin. Asa Dalam Lumpur, film dari Rozak dan Farudin, dan Pelindung Pantai Amboina, film dari Mas Suyadi dan Mas Wiwit. Terima kasih. Sukses. Oke, dan pemirsa, kami akan kembali lagi masih dengan perbincangan Eagle Award dengan sines-sines muda bersama kami di Wajah. Dengan kipas angin, meja, dinding, lantai, 3 fungsi. 3-in-1, praktis dan isis. Cintailah produk-produk Indonesia. Kompetisi penurunan berat badan Bye Bye Big hadir kembali. Ikuti audisinya. Promo Hot Product. Tipe Arizona, 8x20 meter, 3 kamar tidur. Angsuran 14 juta rupiah per bulan. DP bisa diangsur 12 kali. Dapatkan cashback senilai 100 juta rupiah. Hubungi depan Anda. Hak-hak warga yang hilang. Kembali di WhatsApp pemirsa dan masih berbincang mengenai Eagle Award, saya akan perkenalkan sinias muda, yaitu 2 tim lagi dari 5 sini. Ada Mas Sabto dan Mas Fuad, mereka dari Semarang. Mereka adalah sutradara untuk film Kampung Rob. Hutan. Permasalahannya adalah selama ini siapa aktornya itu simpang siur, dan dalam film ini kita coba melihat siapa aktor
Ketemu aktor ya? Ketemu aktornya. Siap. Ya. Aktornya adalah pembakaran. Ya, membuat tanah menjadi gembur. Gitu. Tapi apa yang mau disampaikan kemudian dari film ini? Ya sebenarnya yang ingin kita itu kan, meskipun beberapa masyarakat lokalnya itu di tengah masalah ini mampu bertahan, dan ternyata mereka ini mampu memiliki cara-cara untuk mencegah kebakaran itu sendiri. Oke, jadi ada tindakan dari kebakaran hutan. Oke. Oke, Fuad Sabto sekarang. Kalau sudah biasa lah kita lihat informasi banjir. Nah, ini apa yang beda nih sekarang? Kalau yang beda secara permanen. Beda dengan banjir. Kalau banjir kan kadang pasang, kadang surut. Kalau rob ini surut pun dia masih menggenang. Apalagi kalau pasang makin lebih besar. Barkah lebih mendalam di sini soal apa, Mas Sabto mungkin? Iya, itu adalah soal ketangguhan seseorang ya. Masyarakat Semarang khususnya adalah representasi dari film kami. Ketika rob sudah hampir terjadi di rob, ada sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang mantan masinis ya, sebagai ketua RW, dia mampu mengakrabi rob itu dengan membuat genangan. Semarang itu sekarang punya tempat favorit buat memancing. Cuma bayar 10.000, dia bisa memancing puas sehari. Bisa dibawa pulang, terus dimakan, digoreng, dan sebagainya. Jadi itu benar-benar memanfaatkan, udah deh, jangan ngomel, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan ini? Buat Kalau untuk cerita menarik sih banyak ya, terutama pada saat syutingnya. Itu waktu itu kami pernah nyasar di kebun karet di lokasi dan tidak ada warga yang menemani kami pada saat itu. Itu yang menariknya. Kemudian juga ya banyak retum itu ada di sana. Ada apa namanya ya, simpanse lutung ya. Ada lutung itu Tapi hutan yang dimasuki itu hutan apa, HPH atau hutan lindung? Karena kalau hutan perusahaan kan pasti ada penjaganya di sana kan. Hutan apa? Hutan yang mana? Jadi dengan tempat syuting. Itu warga, punya masyarakat. Punya warga. Bukan bukan hutan perusahaan ya. Bukan. Perbatasan antara hutan warga dan milik perusahaan sebenarnya. Dan di situ sebenarnya ada permasalahan sana yang disampaikan bisa diterima dengan baik, tapi udah siap juga dikritik sama penonton ya. Besok kan sudah mulai tayang. Dan jangan lupa kami ingat di Sentrum Kuningan, dan juga tanggal 18 sampai 27 September akan ditayangkan di bioskop Cinema XX1 di 8 kota di Indonesia. Dan untuk informasi lengkap, Anda dapat mengakses website Eagle Award di www.eagle.com. doc.com. Iya, jadi ada 5 film para finalis Eagle Awards Documentary Competition 2012. Ada Setitik Asa Dalam Lumpur, akan kita ikuti informasi terkini dalam Headline News pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Thank you, Mas. Terima kasih.
8-11 on the weekend. Setiap Ngapain capek-capek buang suara? Suarakan aspirasi Anda di Suara Anda, Senin hingga Jumat. Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Aceh, Ismu Hadi dan 2 rekannya yang dihukum karena kasus peledakan Bursa Efek Jakarta disambut sejumlah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka. Ketiga tahanan politik kasus peledakan BEJ yang dipulangkan ke Aceh ini, Ismu Hadi, Ibrahim Hasan, dan kepulangan 3 mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka ini disambut sejumlah mantan petinggi GAM seperti Malik Mahmud, Zakaria Saman, kawan mendapat pengurangan masa hukuman dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Mereka sebelumnya mendekam di LP Cipinang selama 12 tahun. Hukum dan HAM Aceh Yatiman mengatakan setibanya di Aceh, ketiganya akan langsung ditahan di LP Banda Aceh untuk menjalani sisa masa hukuman. Demo petani di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara siang tadi berlangsung ricuh. Puluhan bupati. Kericuhan terjadi saat pendemo memanjat pintu gerbang kantor Bupati Langkat. Polisi segera mencegah aksi anarkis ini hingga kericuhan pun terjadi. Pendemo adalah ratusan petani dari kelompok Tani Rajiman Silalahi yang pensiunan TNI. Kericuhan antara polisi dan warga baru berhenti setelah Kapolres Langkat AKBP Erik Bismo mengambil alih situasi dan menenangkan para Demikian headline news untuk saat ini. Klik metrotvnews.com untuk berita-berita headline news Metro TV dan headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang dalam program Metro. Segera kembali dalam format baru.
Kembali di White Shot, kita bertiga lagi sekarang. Jadi pemirsa, ada seorang kiper cetak gol bukan sesuatu yang baru. Sudah cukup banyak yang melakukannya. Tapi lain ceritanya kalau kita selain lewat tendangan bebas atau penalti, seorang kiper biasanya punya kans mencetak gol saat dia ikut maju ke area pertahanan lawan. Hal itu umumnya terjadi di menit-menit pertandingan memang tengah membutuhkan gol. Hal tersebut salah satunya dilakukan oleh Jakob Kohler saat timnya Frem tengah menghadapi Skjold Birkerot di pertandingan divisi Liga Denmark Sabtu 8 September. Kohler yang membelakangi gawang melompat dan menyambut sebuah umpan lambung dengan tendangan salto. Di luar dugaan kekalahan. Situasi tidak ideal yang tengah dialami oleh Cristiano Ronaldo di Real Madrid tidak luput dari perhatian Sir Alex Ferguson. Fergie dikabarkan tengah mencari celah untuk membawa pulang CR7 ke Manchester United. Cristiano Ronaldo saat ini sedang tidak bahagia di Santiago Bernabeu. Hal itu diperlihatkan penyerang asal Portugal akhir pekan lalu. Hingga saat ini Ronaldo sendiri masih merahasiakan apa yang sebenarnya membuat ia bersedih. Pemain yang dijuluki CR7 itu cuma menegaskan bahwa uangnya sama sekali tidak berkaitan dengan uang. Ketidakbahagiaan Ronaldo itu kemudian memantik spekulasi si pemain ingin pergi dari Madrid. Situasi yang tengah dialami CR7 di El Real rupanya tak lepas dari pantauan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson. Fergie bahkan disebut-sebut siap meminta petinggi MU untuk Old Trafford jika pemain internasional Portugal itu benar-benar ingin hengkang. Seperti dilansir The Mirror, pelatih asal Skotlandia itu mengatakan ini adalah transfer bahwa United masih bisa bersaing dengan siapapun untuk nama-nama besar di sepak bola. Bersama Manchester United, Ronaldo menuai sukses besar saat menjadi anak asuh Fergie di musim 7 tahun tersebut membukukan 118 gol dalam 292 pertandingan bersama Setan Merah. CR7 kemudian menjadi pemain termahal dunia dilepas Pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson adalah pelatih bertangan dingin, tak terbilang prestasi yang berhasil di Sir Alex Ferguson terkenal sebagai pelatih yang keras dalam memelihara keharmonisan tim. Ia tak segan-segan berkonfrontasi dengan pemain bintang yang dianggapnya memberi pengaruh buruk untuk rekan. Koper untuk segera hengkang dari Old Trafford. Berikut ini korban-korban kediktatoran Fergie yang memaksa mereka. Meski statusnya saat itu sebagai pemain kunci, sikap keras Paul Ince membuatnya kerap bersitegang dengan Fergie di beberapa kesempatan. Tak ada komunikasi. Fergie pun menjual paksa Ince ke Inter Milan pada 1995. Bahkan, saat Ince memutuskan kembali dari Italia dan ingin bermain lagi di Inggris bersama MU, Fergie menolak. Ince memutuskan bermain ke rival abadi Setan Merah Liverpool selama 2 tahun sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2007 silam. Semasa bermain bersama The Red Devil, Jaap Stam merupakan salah satu defender terbaik. The Theater of Dream harus punah. Dalam autobiografinya yang dirilis pada tahun 2001, Stam memuat pernyataan yang secara langsung. Imbasnya, pesepak bola asal Belanda ini dipaksa mengepak koper
dijual ke Lazio dengan harga 16,5 juta pound. Menjelang akhir karirnya di MU, David Beckham memang tengah mengalami cedera cukup serius, yakni pada awal tahun 2003. Beck sempat kesulitan merebut tempatnya dari Ole Gunnar Solskjaer. Pada Februari 2003, media di Inggris diyakini luka tersebut didapat Beck setelah terkena sepatu Fergie yang ditendangkan ke arahnya saat melawan rasa kesal akibat kekalahan dari Arsenal di Piala FA. Sebelumnya, media memang sudah melihat gelagat perpecahan hubungan antar keduanya. Terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid seharga 25 juta pounds. Cukup murah untuk pemain sekelas Beck saat itu. Kata-kata pedas baik di lapangan maupun di luar. Tak heran jika keharmonisan hubungannya dengan Fergie akhirnya pecah pada tahun 2005 silam. Akibat mengkritik penampilan rekan, tak ada meski sudah 12 tahun mengabdi di Old Trafford sebagai kapten. Pada tahun 2005, Kim pun dengan striker asal Belanda, Ruud van Nistelrooy, memang berstatus top yang diciptakannya dengan bintang muda Cristiano Ronaldo. Nistelrooy dilepas. Insiden itu muncul setelah Fergie tak akhirnya Ruche dilego ke Real Madrid menyusul David Beckham dengan harga sekitar 8,7 juta pounds. Di musim kompetisi 2000 dirumorkan tengah mempertimbangkan untuk kembali melego salah satu bintangnya, Wayne Rooney. Pertemuan Rooney dengan sang pelatih Sir Alex Ferguson. Seperti diketahui, perselisihan Watsa dengan Fergie memang sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Selain itu, harmonis lagi. Hal tersebut diperburuk dengan kekecewaan Fergie pada performa Rooney saat MU dikalahkan Everton. Apakah Rooney akan menambah daftar Beckham, Roy Keane, dan Ruud van Nistelrooy? Rumor itu tidak akan terjawab sampai aku belum tertarik untuk gantung sepatu dari skuad The Three Lions meski tengah memasuki akhir karirnya. Pemain berusia 34 tahun ini masih bertekad mempersembahkan trofi bagi negaranya. Di penghujung karirnya, gelandang Chelsea dan tim nasional Inggris Frank Lampard menyatakan tidak 34 tahun ini memang mengalami masa pasang surut. Lampard dipuji atas aksinya saat merumput, namun ada pula yang menganggapnya Lampard mengaku senang dengan keputusannya untuk bertahan. Kepercayaan diri tersebut bukan tanpa alasan. Pemain veteran ini membuktikan dirinya masih berbahaya di lapangan. Sumbangan darinya sekaligus menjadi gol ke-25 ditorehkannya dan